Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Nama saya Ahmad Hidayatullah, NPM 20103160201300, kelas RA3 JMSP Prodi Ekonomi Pembangunan. Teman-teman pasti sering menggunakan barang-barang hasil produksi setiap hari, kan? Barang-barang tersebut tentunya dihasilkan dari bahan baku yang telah diolah. Namun, pernahkah teman-teman berpikir bahwa penambahan barang baku tidak selamanya menambah hasil produksi dalam jumlah yang sebanding? Mari kita pelajari dalam uraian teori produksi berikut. Pengertian produksi. Produksi adalah suatu proses untuk mengubah barang input menjadi barang output. Dapat pula dikatakan bahwa produksi adalah rangkaian proses yang meliputi semua kegiatan yang dapat menambah atau menciptakan nilai guna dari barang dan jasa. Jangka waktu produksi. Jangka pendek, jangka waktu di mana input variabel dapat berubah menjadi terdapat input tetap yang tidak dapat disesuaikan. Jangka panjang, ketika semua input bersifat variabel dan dapat disesuaikan. Teori produksi. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Konsep utama yang dikenal dalam teori ini adalah memproduksi output semaksimal mungkin dengan input tertentu, serta memproduksi sejumlah output tertentu dengan biaya produksi seminimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Ekonomi Mikro akan memberikan materi dari kelompok kami yang judulnya adalah tentang produksi. Baiklah, dari hukum yang semakin berkurang atau the law of diminishing return merupakan hukum yang dicetuskan oleh David Ricardo. Hukum ini menyatakan bahwa penambahan faktor produksi tidak selalu memberikan peningkatan hasil sebanding pada titik tertentu. Penambahan hasil akan semakin berkurang meskipun faktor produksi terus tambah. Hal ini dikarenakan penambahan input secara terus-menerus akan berakibat pada jumlah input yang berlebih, melebihi kapasitas produksi sehingga produktivitas tidak lagi maksimal. Seperti yang kita dapat lihat pada gambar di bawah ini, dapat kita lihat terdapat kurva produksi total serta kurva rata-rata produksi dan kurva produksi marginal. Dapat kita lihat bahwa penambahan satu orang tenaga kerja sebagai input akan meningkatkan jumlah output total yang dihasilkan. Begitu juga penambahan tenaga kerja. Kedua, masih akan menambah jumlah produksi total yang dihasilkan. Akan tetapi, tambahan produksi yang diberikan oleh pekerja akan semakin berkurang. Penambahan pekerja pertama masih memberikan tambahan hasil yang tinggi. Akan tetapi, penambahan pekerja kedua, ketiga, dan seterusnya akan memberikan tambahan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan tambahan pekerja pertama. Oke, baiklah. 1. Pembagian produksi. Produksi itu dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada bidang ekstraktif. Bidang ekstraktif adalah semua usaha yang dilakukan dengan cara mengambil hasil alam secara langsung. Contoh pertambangan dan perikanan. Yang kedua ada bidang agraris. Bidang agraris adalah setiap usaha dengan mengelola alam agar memperoleh hasil yang dibutuhkan, contoh pertanian, perkebunan. Yang ketiga ada bidang industri, teman-teman. Bidang industri itu adalah setiap usaha yang dilakukan dengan cara mengelola bahan mentah sampai menjadi barang jadi, contoh industri tekstil dan industri makanan. Yang keempat ada bidang perdagangan. Bidang perdagangan adalah
setiap usaha yang dilakukan dengan cara membeli dan menjual kembali tanpa merubah bentuk barang yang dijual tersebut. Contoh industri retail. Yang kelima ada bidang jasa, teman-teman. Bidang jasa ini adalah setiap usaha yang dilakukan dengan cara memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, contoh asuransi, perbankan, dan pengangkutan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja hasil dari tema produksi kami kelompok 11 ekonomi mikro. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Teguh Fikri Nugraha. Saya dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi tentang tahapan produksi. Selain dapat dibagi menjadi beberapa bidang, produksi dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, sektor produksi primer meliputi bidang ekstraktif dan agraris. Yang kedua, sektor produksi sekunder meliputi bidang industri dan perdagangan. Dan yang ketiga adalah sektor produksi tersier meliputi bidang jasa. Produktivitas. Dalam teori produksi dikenal beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi, yaitu yang pertama, ekstensifikasi, yaitu peningkatan produksi dengan cara menambah jumlah faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, intensifikasi, dilakukan dengan cara memaksimalkan kapasitas faktor produksi yang ada. Dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang akan meningkatkan efisiensi produksi. Terdiri dari yang pertama, mekanisasi, yaitu mengganti sifat padat karya menjadi padat modal dengan mesin-mesin modern. Lalu yang kedua ada spesialisasi, melakukan pembagian kerja sehingga satu orang bertanggung jawab pada satu jenis pekerjaan saja. Yang ketiga ada standarisasi, membuat standar tertentu terhadap bentuk, ukuran, bobot, dan detail lainnya dari suatu produk. Kurva isokan dan isokos. Kurva isokan adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda yang akan menghasilkan output yang sama. Ciri kurva isokan mempunyai kemiringan negatif, cembung ke titik origin, tidak pernah berpotongan satu sama lain, semakin ke kanan menunjukkan semakin tinggi output yang dihasilkan. Yang kedua, kurva isokos. Kurva isokos adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam input yang memiliki total biaya yang sama. Sekian dan terima kasih.